bahwa tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu menjiplak macam-macam dari apa. Itu semua secara logika bahwa kitab yang terakhir saja bisa membenarkan kitab-kitab sebelumnya setelah mengkoreksinya. Itu dalilnya adalah Al-Ma'idah ayat 48. Ada frase musaddiqon dan muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya atau syair-syair atau apapun sebelum Al-Quran itu setelah mengkoreksi. Jadi muhaiminan ini artinya aminan alaih, ya, raqiban alaih, syahidan alaih, musaytirun alaih, juga hafidhun alaih, muhaiminan, macam-macam banyak. Jadi artinya semua informasi yang sesuai dengan informasi Al-Quran itulah kebenaran. Sebaliknya yang bertentangan secara diametrikal itulah bukan kebenaran. Menurut siapa? Salah satunya menurut Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Bahrul Muhitnya juz 3 halaman 512, juga menurut Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf juz 1 halaman 627, menurut Al-Alusi Ruhul Ma'ani juz 2 halaman, banyak ini. Jadi sekali lagi bukan berarti Al-Quran itu mencontek atau menjiplak, ya. Tetapi Al-Quran itu membenarkan semua kitab sebelumnya termasuk syairnya Imrul Qais macam-macam itu. Selama itu sesuai dengan informasi dan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tentang tauhid begitu loh. Kalau tidak semua, ya kita tolak gitu. Dalilnya sudah jelas, logikanya sudah jelas. Oleh karena itu yang terakhir, kalau tentang Bible ada penelitian dari 73 sarjana Bible internasional masa kini, yaitu disebutkan dalam The Five Gospel. What did Jesus really say? The search for the authentic word of Jesus. Di sana dikatakan bahwa ternyata menurut 73 sarjana Bible masa kini hanya 18% saja yang diperkirakan itu merupakan kata-kata baginda Yesus alaihi salam. Selain itu mustahil bukan. Terima kasih, mohon dijawab. Time's up, ya, oke. Karena ini engkau bertanya kepada Pak Petro, karena membantah percakapan Pak Petro, saya akan mempersilakan Pak Petro untuk berbicara. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Pak Romli, saya pribadi telah mengetahui siapa Pak Jaga Sukma, karena sebelum kami live-kan saya sempat berbicara. Jadi biar audiens yang memutuskan dia lebih percaya kepada siapa, ya Pak Romli. Dan sekarang Terserah. untuk Pak Petro. Saya berdasarkan dalil kok. Baik Pak. Baik, Pak Petro silakan menjawab apa yang dikatakan Pak Romli. Baik, terima kasih Ustadz Romli yang terhormat. Dia adalah Ustadz idola saya. Terima kasih, Bos. Saya sangat belajar banyak dari Pak Romli. Pertama-tama, saya komentari soal bacaan saya. Bacaan saya membaca dengan baik. Benar bahwa saya tidak membaca seindah orang Islam membacanya. Karena tujuannya berbeda. Anda membaca Al-Quran hanya soal keindahan. Tetapi Anda tidak tahu apa isinya. 70%, 80%, bahkan 100% pembaca Quran, saya juga bisa bilang 100% ya, 99% hanya bisa baca panjang pendek. Dan tidak mengerti apa yang dimaksud. Itu satu. Jadi saya membaca, saya mengerti apa yang saya baca, saya bisa compare bahasa dengan bahasa yang saya mengerti, sehingga saya juga banyak belajar bahasa Arab dalam hal ini. Kemudian tentang kitab suci, maka saya katakan kitab suci itu harus diuji berdasarkan klaim si pemeluk agama. Apa klaim si pemeluk agama? Kalian mengklaim bahwa Al-Quran kalian itu asli, original, sebagaimana dari awal diturunkan sampai detik ini. Saya katakan nonsense, bohong. Al-Quran itu sudah mengalami banyak proses sampai puncaknya yang ada di tangan kita sekarang. Bahkan dari sumber aslinya pun, yang kamu terima itu adalah kitab terjemahan. Saya sudah kasih tadi contoh, surat Maryam 30. Tidak pernah Isa berbahasa Arab. Mengapa tiba-tiba ucapannya berbahasa Arab? Mengapa Musa berbahasa Arab? Itu adalah ulah dari Allah Subhanahu wa taala yang menerjemahkannya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti kaum Ummul Qura. Karena memang kitab ini diturunkan untuk umat Ummul Qura di Mekah, Madinah, bukan kepada orang Batak di Medan. Ya. Jadi yang kamu terima itu adalah kitab terjemahan. Kristen tidak pernah mengatakan demikian. Kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab huruf demi huruf,
ayat demi ayat, tetapi kami mengatakan bahwa kitab suci kami itu dituliskan para nabi berdasarkan ilham yang mereka dapat. Maka penulisannya memang dalam materi-materi yang fana, ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang tercerai-berai. Kemudian dalam proses kelanjutannya, kami merekonstruksi kitab suci kami itu, sehingga muncullah kitab suci sekarang. Kami punya bahasa asli, kami punya bahasa terjemahannya. Nah, mengenai Allah menjadi manusia, atau Allah turun ke dunia dalam rupa Yesus, adalah hal yang logis. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 30 mengklaim dia berbicara, bertemu kepada Musa dalam sebatang pohon yang terbakar, mengapa Allah Subhanahu wa taala menerima logika ini? Mengapa tidak bisa menerima logika Allah menyatakan diri dalam rupa manusia? Apakah manusia lebih hina dari pohon? Atau apakah pohon lebih mulia daripada manusia? Tidak. Mengenai umur, yang tadi Ustaz kutip, di ayat sekian umurnya sekian, di ayat sekian umurnya sekian, kelihatan sekali bahwa ada usaha manusia. Saya mau jawab. Saya bisa share screen ya. Dalam kitab suci, ya, selalu berbicara dalam konteksnya dan zamannya. Ya. Umur manusia itu tidak pernah dinyatakan harus sekian. Dalam periode tertentu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, umur manusia itu menjadi fana. Ada yang sampai 100, ada yang sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Ya. Tetapi manusia itu sebenarnya diciptakan untuk hidup kekal, untuk tidak mati, untuk hidup bahagia bersama dengan Allah, Elohim yang Echad, di Firdaus. Ya, yang dimana segala sesuatu adalah baik. Itulah manusia diciptakan pertama kali. Tapi akibat dosa manusia, umur manusia itu menjadi fana, menurun sampai kitab Mazmur mengatakan ayamu siniyana hiya sabahuna sanatan wa in kanat ma'an kuwatin fadhamanu wa sanatat wa akharuha na'abun wa baliyat liannaha nukaradan sari'an finatiru. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat hanya 80 tahun. Lihat, di zaman Adam, di zaman Daud, manusia paling umurnya 70 tahun, 80. Di sekarang ini, orang umur 80 tahun sudah hebat. Bahkan 50 tahun orang sudah banyak meninggal. Dan nanti ke depan manusia itu umurnya akan semakin pendek sampai kita hancur di dunia ini. Sampai nanti Allah, Elohim akhirnya merestorasi kembali kita menjadi manusia kekal, lebih sempurna dari zaman Adam. Itulah logika karya penyelamatan yang Elohim sampaikan kepada manusia. Tetapi Anda tolak. Anda tidak menerimanya. Maka kembali, agama, iman, apapun itu harus diuji secara objektif. Saya sebagai Kristen menguji iman saya secara objektif, tidak subjektif. Kalau ada Tuhan yang mengatakan bahwa pezina, perampok, pencuri bisa masuk surga hanya karena beragama tertentu, saya pasang logika saya, tidak mungkin pezina bisa masuk surga. Tidak mungkin perampok, pencuri masuk surga. Itu logika. Maka saya tidak mau beragama itu. Kalau ada agama yang mengajarkan di surga hanya ada kenikmatan seks dan segala sesuatu yang saya butuhkan disediakan, logika saya mengatakan secara objektif di dunia ini juga saya bisa mendapatkan itu kalau saya punya uang. Perempuan apa yang tidak bisa didapatkan oleh Tommy Soeharto? Perempuan apa yang tidak bisa dinikmati oleh Ahok dan orang-orang kaya di dunia ini? Bisa. Tetapi kalau hanya untuk mendapatkan itu karena saya tidak sanggup di dunia ini hanya berharap di surga, artinya saya orang dungu saya beragama, tetapi agama saya menawarkan sesuatu yang lebih
bukan sekedar kenikmatan, tetapi kebahagiaan kekal. Secara objektif, kebahagiaan jauh lebih sempurna daripada kenikmatan. Punya istri Bella Safira, punya istri Luna Maya, mungkin nikmat. Tetapi punya istri yang setia, mendampingiku, menemaniku, mendukungku, walaupun mungkin dia jelek secara fisik, itu jauh lebih membahagiakan. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku, menjadi istri yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi wanita yang terbaik, walaupun fisiknya tidak baik. Itu adalah kebahagiaan. Nah, ini agama saya membedakan dengan objektif. Apa itu kenikmatan, apa itu kebahagiaan. Sekarang bidang bagianmu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, waktunya telah selesai karena ini saya akan kasih kesempatan kepada Pak Imam dan penurutan. Bapak mau bertanya kepada siapa? Karena Bapak yang tadi udah pergi nih. Bapak Imam, silakan buka Pak. Unmute, oke. Oh, saya tadi mau tanya, teruskan dengan Pak Jaga itu. Oh, tapi Pak Jaganya udah pergi Pak, udah meninggalkan. Mungkin dia ada kesibukan kali. Tadi dia cuma mampir, nggak sangka. Karena kita bukan khusus ya, dia cuma main doang tadi ke sini ngobrol. Ternyata banyak sekali peminatnya. Ada yang Muslim? Ada Pak Pak Romli. Oke, kalau gitu saya teruskan sama dia aja. Oke. Jadi menurut Tunggu saya Alkitab, tanya dulu ke Pak Romli. Dia bersedia apa enggak? Pak Romli, buka mute-nya Pak Romli. Halo. Terima kasih, terima kasih. Ya, bersediakah Pak Pak Imam mau bertanya kepada Anda? Oh, dia nggak tahu ini kayaknya sinyalnya jelek ya. Nanti Pak Imam, saya akan ini. Pak Singa mau bicara apa Pak Singa? Silakan Pak Singa, saya buka unmute. Unmute. Ya. Ya, makasih Bu Eni. Sebenarnya tadi saya mau diskusi sama Pak Jaga, melanjutkan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita undang lagi. Karena saya udah berapa kali diskusi sampai pagi dengan beliau sebelumnya. Siapa yang punya nomor teleponnya ya? Saya Jadi, mau hubungin dia. Saya senang sekali sama ya, Bapak itu. Betul. Kemudian yang kedua ini, tadi Pak Romli ya, mengatakan memframing di kejadian, bertanya lah. Jangan dia tadi sudah menyimpulkan. Alkitab itu dari zaman dahulu kala, bukan baru sekarang, sudah banyak yang mengkritik terkait beberapa yang dikira kontradiksi dalam ayat Alkitab. Tapi sampai detik ini dan sampai akhir zaman, Alkitab itu akan bisa menjawab semua itu. Asal orang mau bertanya dengan tulus. Sekarang beliau tadi mengatakan bahwa Kejadian 6:3 Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan bahwa tetapi umurnya akan 120 tahun saja manusia. Tapi ayat-ayat selanjutnya, misalnya di Kejadian 11, dikatakan ada beberapa orang yang memiliki usia lebih dari 120 tahun. Jawabannya bukan begitu. Jawabannya adalah waktu 120 tahun yang ditulis di situ ditujukan kepada umat pada saat zaman Nuh, diberi waktu 120 tahun sebelum air bah datang. Konfirmasinya bisa dibaca juga di 1 Petrus 3 ayat 20. Jika bisa ditampilkan. Oh, Pak Petra, tolong kasih Pak Singa Yehuda ini. Lihat ya, baca ya. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Gimana? Sedikit. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Ini konfirmasi dari ini. Bicara balik ke Kejadian 3 ayat Kejadian 6 ayat 3. Ya. Jadi, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini ditujukan kepada bangsa yang saat itu akan diberi batas 120 tahun sebelum air bah datang. Jadi jangan diartikan bahwa ayat ini mengatakan bahwa setelah itu orang-orang hanya berumur 120 tahun. Misalnya contoh di Kejadian 11 ya. Dikatakan di sini ya.
Kejadian 11 ayat berapa ya? Oh ini. Nah, ini saya masih hidup 500 tahun. Jadi dia mengatakan tadi kejadian 6 ayat 3 itu tidak sesuai karena di sini dikatakan kejadian 11 Sem masih hidup 500 tahun, terus apa namanya? Pelek, ada Eber, mana ya? Eber masih hidup 430 tahun. Nah, ini. Jadi ada orang-orang yang hidup lebih dari 120 tahun. Tapi ayat ini bukan untuk mereka. Ayat ini dikatakan di bahwa diberi waktu 120 tahun sebelum air bah itu datang. Begitu jawabannya. Jadi Alkitab mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang bertanya dengan tulus. Itu aja, makasih. Shalom. Baik, saya akan kasih waktunya kepada Pak Erben. Silakan Pak Erben. Saya udah kasih kamu co-host ya. Oke. Saya melengkapi yang disampaikan Pak Singa Yehuda tadi ya, karena menurut saya ini bukan materi baru lagi sebenarnya dalam dunia debat. Dulu saya pernah jawab ini sama kristologi kolok-kolok ya. Tapi nggak apa-apa, saya izin Pak Singa Yehuda ya melengkapi aja Pak. Silakan, monggo. Ya monggo Pak, silakan Pak. Makin mantap. Jadi ya tuduhan mereka kan Tuhan Kristen tidak konsisten. Kejadian 6 ayat 3 itu tetapi umurnya akan 120 tahun. Kenyataannya setelah peristiwa air bah, banyak orang hidup lebih dari 120. Contoh Abraham 175, Ishak 180, Yakub 147 dan seterusnya. Sekarang kita melihat Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Lo yadon ruki, fa adam le olam. Kata yadon di sini akan tinggal bukan makna yang sebenarnya. Kata ini berasal dari kata din yang berarti menghakimi, bertindak sebagai hakim atau melaksanakan penghukuman. Jadi umurnya akan 120 tahun saja. Fehayu yamaf me'ah fe'esrim sanah gitu ya. Harafiannya, dan mereka akan menjalani hari-harinya 120 tahun. Ungkapan ini tidak berhubungan dengan usia seorang manusia yang harus ditempuh selama hidupnya. Bukan berarti bahwa setelah peristiwa itu tidak ada lagi orang yang usianya 120 tahun. Yang disampaikan Pak Singa Yehuda tadi sudah tepat, cuma saya hanya melengkapi dengan apa yang sudah saya coba kerjakan. Jadi roh Allah tidak akan menghakimi, menghukum manusia dalam tenggang waktu 120 tahun terhitung sejak firman Allah itu diucapkan. Artinya manusia di sini diberikan kesempatan untuk bertobat selama 120 tahun sebelum Allah menghakimi mereka dengan banjir besar di era Nuh. Jadi sejak Tuhan menyampaikan firman itu diberikan mereka waktu 120 tahun untuk mereka bertobat, kemudian air bah itu datang. Itu maksudnya. Ini bisa dibandingkan dengan terjemahan Elai, terjemahan lama, maka firman Tuhan bahwa Rohku tidak akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia. Karena hawa nafsu juga adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya. Perhatikan ya, tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Jadi 120 tahun diberikan Tuhan kesempatan untuk mereka bertobat. Maka Kejadian 6 ayat 3 ini berbicara tentang penghakiman dan pengadilan Allah atas kejahatan manusia, bukan tentang usia manusia. Allah memperpanjang hari-hari penghakiman dan pengadilannya selama 120 tahun menjelang air bah yang membinasakan bumi. Perhatikan bahwa Alkitab menulis yamaf itu ya, dari kata yom artinya hari dan hu-nya yang secara fiah berarti hari-harinya, bukan umurnya. Beda ya. Jadi di sini bukan berbicara usia tetapi hari-harinya. Jadi semua manusia sejak zaman Adam itu sampai datangnya penghukuman itu, hari-hari hidup mereka sudah diberikan 120 tahun. Bukan berbicara bahwa setelah itu nggak ada lagi orang usia 120 tahun. Halo Bu. Nah, Halo Bu. Halo Bu. Halo. Jadi arti moderator, suara saya tadi kok tak dengar. Oke. Arti Baik, teks Pak, sebenarnya di sebentar, sini. Pak. Dengerin dulu ini, Pak. Oke, lanjut Pak Erben. Ini. Itu dalam Targum Yonatan memberikan penafsiran bahwa 120 tahun dalam Kejadian 6 ayat 3 adalah tenggang waktu yang disediakan oleh Allah sejak Bahtera dibangun hingga banjir besar melanda bumi. Jadi yang dibilang Pak Singa Yehuda itu tepat. Jadi Kejadian 5 ayat 32 usia Nuh itu 500 tahun, Kejadian 7:11 usia Nuh 600 tahun saat air bah melanda bumi. Perbedaan 20 tahun itu dapat dipahami karena menjelang usia 500 tahun,
Nuh memperoleh 3 orang anak dan ketiga anak itu bukan anak kembar. Jadi diperkirakan perkataan Allah itu diucapkan saat Nuh usianya 480 tahun atau saat kelahiran anaknya yang kedua. Ini berdasarkan ini ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Singa Yuri tepat sekali, bahwa bukan umur manusia 120 tahun untuk selama-lamanya, nggak ada boleh lebih. Tapi 120 tahun itu adalah waktu hari-hari manusia yang hidup di zaman Adam itu diberikan kesempatan untuk bertobat. Itu artinya di situ. Kalau pengen mau tahu ini, silakan nanti di Sabda pun sudah dibahas ini, di sarapan pagi juga sudah ada. Oke, itu saja dari saya. Izin Ibu Heni. Saya bisa menjawab. Ya. Baik, saya izin, baik. Saya masih ngajar sebenarnya ini. Cuman iya. Aku izin live kan dan Gak apa-apa. Oke ya, Ibu Heni ya. Pak Erben, terima kasih Pak Erben. Oke, Pak Romli, jadi saya hanya mau menjelaskan cara Bapak memahami firman Tuhan itu kalau boleh diperbaiki dari maknanya. Saya sangat prihatin sekali dengan tadi Bapak mengatakan 120 tahun kok firman Tuhan tidak konsisten. Tetapi Bapak mengalami salah paham untuk memahami firman kami ya Pak ya. Sekarang saya tanya kepada boleh Bapak saya menjawab Romli. Ya? Beri waktu saya. Maaf Pak, itu Pak Erben mengajar ya. Jadi sekarang ada Nggak Pak Imam. Saya beri waktu aja seluas-luasnya, saya ingin menjawab. Menjawab apa Pak? Dengan yang Bapak banyak saya menjawab Bang Petro, saya menjawab Bang Erben, saya menjawab Bang Jaga Sukma. Itu harus saya jawab. Jangan dipotong waktu saya. Oke, Pak Petro. Memen, saya sudah bisa ambil alih, Mem. Oke, Pak Petro, ayo monitor. Sudah ya, saya beri waktu. Tunggu, saya mau nanya dulu Pak. Soalnya saya mau lihat ini. Ibu Sofiatul, apakah Anda bisa membantu menjawabnya Ibu Sofiatul kalau ada ini? Iya, ya biarkan dulu dia berpuisi. Tadi kan dia bilang Quran memang membenarkan puisi Umayyah bin Abi Saud. Oke. Jadi ya kita lihat aja, biarkan dia berpantun. Silakan Pak, silakan berpantun. Ya, silakan Pak Romli. Sekarang saya. Nah, begini, yang pertama saya menerapkan konsep Quran ya. Quran surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah Allah muliakan semua keturunan Adam. Artinya oleh karena itu saya tidak pernah menyebut panjenengan semua di sini ini apakah terhadap Abah Petro, apakah terhadap Abah Jaga Sukma, apakah terhadap Bunda Sofiatul. Saya tidak pernah menyebut panjenengan itu dengan kamu atau kau. Enggak. Saya menyebut semuanya adalah panjenengan yang saya hormati. Karena saya memakai dalil walaqad karramna bani Adam. Tetapi pendapat panjenengan mesti saya bantah dengan dalil referensi dari kitab aslinya dan saya bisa membaca teks aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Abah Petro tadi membaca ayat Quran saja salah besar, apalagi memaknainya. Itu gak boleh itu. Jadi langsung saja bahwa yang dimaksud oleh Abah Petro itu dalam perspektif Quran itu namanya ada konsep tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat atau menafsirkan ayat dengan hadis ya. Jadi tadi tentang apa itu namanya yang disebutkan Abah Petro itu dimaksur, ditafsir, dijelaskan oleh ayat Quran, misalnya Quran surat Asy-Syura ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Shadaqallahul azim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia siapapun ya kecuali baginda Nabi saja ketika Isra itu berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bi'ainai ra'sihi dengan mata kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tetap positioningnya pada laisa kamitslihi syai'un. Menurut apa itu? Menurut An-Nawawi, menurut syarah Sahih Nawawi gitu loh, syarah Sahih Muslim. Seterusnya
Dan tidaklah patut bagi seorang manusia ya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung kepada manusia itu kecuali satu, dengan perantaraan wahyu, atau dua, dari belakang tabir, seperti yang dialami oleh baginda Musa atau Moses alaihi salam. Sorry Pak, sorry saya potong. Ada nggak dalilnya? Jangan sampai kayak ngidal-ngidul gitu loh. Harus bicara Ini pakai saya data. baca dalil ini. Saya Mana baca dalil ini. bisa nggak di share screen gitu loh Pak? Waduh, saya nggak bisa share screen. Ini silakan dilihat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Oke, dan aku baca boleh jawab. kitab tafsir At-Tabatabai ya. Ini yang saya baca ini tafsir ini. Oke, Pak aku jawab. Romli, maaf Pak Romli sebentar. Selesai Ibu saya. Sofiatul akan menjawab Anda sebentar. Sebentar, saya belum selesai kok. Satu-satu, urusan Musa dulu. Ya. Masih ada waktu, masih ada waktu 1-2 menit ya. Silakan Pak Romli, silakan. Tenang, kita masih banyak waktu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Santai, men. Ya, gua aja sambil nyetir ya. Oleh karena itu ya, berdasarkan tafsir bin Mansur, jangan Isra Mi'raj dulu, jangan Isra Mi'raj. Kita bicara Al-Qasas. Sebentar, Al-Qasas dulu yang Tuhan bicara dari sebalik pohon. Musa itu merupakan pengecualian, bahkan di dalam hadis tersebut dikatakan Allah berbicara secara langsung kepada Musa. Jadi dalil Asy-Syura 51 tadi nggak berlaku untuk Musa. Ya, dengan cara kamu mengungkapkan dalilmu tadi, kita tahu bahwa Islammu itu belum seberapa. Kamu belum paham apa itu Islam. Ya, jelas Muhammad sendiri mengatakan sebentar. Dalil sebentar. Asy-Syura 51. Asy-Syura loh, saya tuh sambil nyetir. Saya itu membantah kamu tuh dengan tidur aja bisa. Ya. Saya bantah kamu tuh sambil nyetir, sambil tidur, sambil makan. Ya. Saya kasih tahu kamu ya. Ya, ini ditonton oleh muslim seluruh jagat raya Indonesia. Asy-Syura 51, Allah mau berbicara dari balik hijab. Itu berlaku untuk hampir semua nabi kecuali Musa. Musa itu berbicara langsung, bahkan Muhammad mengatakan satu-satunya ya, nabi yang Tuhan berbicara secara langsung adalah Musa. Jadi dalil Asy-Syura 51 itu tidak berlaku. Ya, kamu masuk di room WFM, kamu masuk di dalam room apologet Kristen, bukan Kristen abangan yang cuman hanya hari Minggu duduk memanasi bangku gereja, nggak tahu apa-apa tentang Islam. Kamu masuk di room di mana kita tahu seperti apa nabimu dan apa itu Islam. Ya, jadi kalau kamu mengatakan dalil Asy-Syura ya 51 ya, surah Asy-Syura ya, surah 42 ayat 51 tadi berlaku untuk Musa, berarti kamu Islammu tuh masih cetek, belum seberapa. Ya, satu, itu yang saya komentarin. Yang kedua, tadi mengenai dia mengatakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mimpi. Gak ada itu Isra Mi'raj. Ya, nabimu sedang berada di rumah seorang janda bernama Ummi Hani. Ya, tapi nanti tentang Isra Mi'raj kita akan bahas nanti. Kemudian yang dia mau komentarin apa tadi? Mengenai air bah 120 tahun. Saya bisa setuju dengan Pak Singa Yehuda maupun Pak Erben ya, whatever penafsiran mereka. Tetapi buat saya yang namanya pemberitahuan mengenai air bah itu bukan sejak 120 tahun. Melainkan sudah sejak zaman Henoh. Henoh menamai anak itu Metusalah. Artinya pada hari dia mati. Jadi nubuatan mengenai datangnya air bah itu bukan hanya zaman Henoh. Kalau Anda baca Flavius Josephus itu sejak zaman Adam. Adam itu meninggalkan satu wasiat bahwa air bah itu akan melanda seluruh dunia. Dalam Tugu Batu, dikatakan di dalam Flavius Josephus. Ya, tapi kita nggak bisa verifikasi kebenarannya. Yang kita bisa verifikasi kebenarannya adalah sejak zaman Henoh. Karena Henoh menamakan anaknya Metusalah. Yaitu pada tahun dia mati atau pada matinya Metusalah akan terjadi sesuatu. Ya, itu sudah dinubuatkan air bah datang sejak zaman Henoh. Ya. Dan pada tahun matinya Metusalah itu umurnya 969 tahun. Merupakan umur manusia tertua kalau Anda baca di dalam Alkitab kita ya, Adam cuma 930, Metusalah itu 969. Ya, itu merupakan masa-masa anugerah. Ya. Masa-masa anugerah pada waktu itu ya, bahwa Tuhan itu begitu panjang sabar, dia menunggu hampir 1000 tahun sebelum dia menghancurkan bumi dengan air bah. Ya, itu yang teman-teman Kristen dan Muslim perlu ketahui. Kemudian penafsiran mengenai 120 tahun, ya, bahwa masa-masanya saya nggak akan berbantah-bantah dengan Pak Singa Yehuda maupun Pak Erben, ya. Tetapi buat saya itu literal.
Karena sejak waktu itu umur manusia makin menurun. Ya, walaupun dikatakan Nuh usianya sekian, Sem sekian, tetapi rata-rata usia manusia pada waktu itu menurun. Dari mana kita tahu? Kita mendapatkannya dari tablet The Sumerian King List. Ya, jadi umur manusia sejak air bah itu mulai menurun, itu dikonfirmasi oleh sumber eksternal biblical kita. Namanya Sumerian King List. Ya, kalau bicara itu nanti panjang lagi, dan Muslim pasti nggak ngerti ya, karena Muslim ini kitabnya aja nggak sesuai dengan sejarah ya. Jadi kalau saya bicara sejarah dan arkeologi, itu saya tidak nyambung dengan Muslim, karena mereka merupakan spesies yang berbeda ya. Mereka tidak peduli dengan sejarah maupun arkeologi. Tidak ada penemuan arkeologi apapun ya, kecuali rambutnya Muhammad mungkin yang ditemukan ya. Nah, saya rasa itu komentar saya. Silakan nanti dilanjutkan. Pak Petro masih ada nggak di sini? Halo. Cuman saya tadi yang menarik satu statement bahwa Quran ya itu membenarkan puisi-puisi Imru Al-Qais dan Umayyah bin Abi Salt. Emang ini luar biasa ya. Jadi memang sudah diketahui oleh cendekiawan Muslim bahwa puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt itu memang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Dan Muhammad itu menaikkan level bacaannya. Ya, jadi kalau orang Indonesia apa sih motonya ATM ya? Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Muhammad. Dia menjadikan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt dan memodifikasinya. Di dalam tafsir mereka mengatakan menaikkan level bacaan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt menjadi wahyu ilahi. Jelas ya? Oke, lanjutkan. Pak Petro, monitor Mbak. Ya, terima kasih Bu Sofi untuk pemaparannya, luar biasa, sudah menjawab dan sudah membantah dari statement-statement yang dibikin oleh Pak Romli. Ya, gimana Pak Petro tadi, karena nama Bapak juga disinggung nih, mungkin ada bantahan apa gimana Pak? Silakan Pak Petro. Halo Pak Petro. Iya teman-teman, kayaknya Pak Petronya jauh dari device ya. Baik. Mohon maaf, Ustazah. Ya. Baik. Ya, Jadi komentar saya sih sederhana saja, ya. Pertama, bahwa klaim agama itu harus diuji berdasarkan klaimnya sendiri. Saya tidak bisa menguji agama saya, Kristen. Pak Petro, fokus ke bantahannya Romli. Dia mengatakan bahwa Pak Petro tadi tidak bisa membaca Al-Qur'annya, surah Al-Qasas ayat 30 tadi, di mana Allah berbicara dari sebatang pohon, dan dia menggunakan hujah atau menggunakan dalil surat Asy-Syurah, surah 42 ayat 51, Allah berbicara dari balik hijab. Jadi menurut dia itu berlaku untuk Musa. Silakan fokus ke situ Pak Petro. Baik. Jadi tentang bacaan saya sudah membaca dengan baik. Saya pembaca yang baik. Saya sarjana sastra. Saya membaca dengan baik. Betul bahwa saya tidak membaca seindah para qori'ah tilawatil Quran. Karena beda tujuannya. Qori'ah tilawatil Quran dan Muslim membaca Quran adalah membaca semerdu-merdunya. Walaupun dalam logika ilmu seni, kaidah-kaidah membaca itu tidak masuk akal. Karena ukuran panjang pendeknya itu semua relatif. 4 harokat, ini segitu, itu semua relatif. Maka kalau diukur pakai metronom Merzel, kalau Pak Romli tahu itu apa metronom Merzel, metronom Merzel adalah alat untuk mengukur ketukan satu lagu dalam satu birama. Maka kalau ada 2 pembaca Quran membacakan ayat yang sama, surat yang sama, lalu diukur dengan metronom Merzel, pasti ketukannya akan berbeda satu sama lain, jumlah ketukannya. Ini persis memang tradisi masyarakat Timur Tengah, bahkan dalam gereja Oriental juga saya mengalaminya, bahwa dalam membaca ayat-ayat itu panjang pendeknya itu relatif, tergantung suasana hati. Dalam Islam itu akhirnya dibakukan, tetapi tetap saja tidak sama bacaannya. Kemudian tujuannya berbeda. Saya membaca untuk mengerti. Maka ketika saya membaca An-Nisa 172, barang siapa yang enggan menyembah, sesungguhnya Al-Masih adalah hamba Allah, seperti malaikat adalah hamba Allah, yang itu barang siapa yang enggan menyembahnya akan dilaknat. Pak Romi tidak tahu siapa itu menyembahnya itu siapa. Kalau saya katakan Al-Masih, dia marah. Kalau saya tanya dia siapa menyembahnya itu, dia bilang Allah.
Ketika saya tanya, di mana ada kata Allah sebelum menyembahnya? Pak Petro, Tidak ada. fokus Pak, fokus. Tadi dia membantah, si Romli membantah ketika Bapak membacakan Allah berbicara dari sebatang pohon Al-Qasas 30. Kan kita mengatakan Allah bertemu langsung dengan Musa. Dia membantah dengan dalil harus ditafsirkan, yaitu dengan dalil surat Asy-Syura ayat 51 bahwa Allah berbicara dari balik hijab, bahwa Allah tidak berbicara langsung kepada Musa. Nah, bagaimana tanggapan Pak Petro mengenai bantahan Romli? Nah, makanya membaca untuk mengerti akan bisa memahami apa yang dibaca. Al-Qasas ayat 30 itu jelas yang berkata siapa? Allah. Dengan jelas Allah berkata, aku adalah Allah. Bukan kata aku adalah iblis, bukan, aku adalah Allah. Ketika Allah berkata aku adalah Allah, logika orang Kristen ya Allah itu sendiri. Tapi benar bahwa yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Allah yang mengambil rupa. Rupa apa? Rupa makhluk, yaitu dalam sebatang pohon. Tetapi ketika dalam sebatang pohon Allah berbicara, itu benar-benar sungguh Allah. Karena Allah itu membatasi, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, tempat, dan bentuk. Pada saat bersamaan dia tetap ada di Arsi, pada saat bersamaan dia ada di hadapan Musa, secara langsung, dalam rupa yang bisa dilihat, didengar, diraba, dan aman bagi Musa. Allah tidak menyatakan dirinya dalam wujud ilahi, substansi ilahinya, karena bagi mereka yang melihat bertemu dengan akan mati, binasa. Jangankan melihat Allah. Melihat panas matahari saja kita bisa buta. Allah itu jauh lebih panas dari matahari. Nah, dalam surah Al-Surah yang dikatakan itu, tidak pernah Allah berbicara pakai hijab. Yang pakai hijab itu saya pikir hanya Bu Maya dan sejenisnya yang berhijab. Nah, pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhijab? Hijab apa ini? Jadi menurut dia yang berbicara langsung kepada Allah itu adalah Muhammad di Isra Mi'raj. Nabi lain nggak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Nabi lain tidak pernah berbicara langsung kepada Allah. Gimana menurut pendapat Pak Petro? Dalam Isra Mi'raj pun tidak pernah dinyatakan bahwa Allah berbicara kepada Sri Baginda. Di sana dikatakan Sri Baginda hanya mendengar kalam Allah, kalamullah. Berarti Allah selalu diwakili oleh kalamnya. Dan Yesus adalah sang kalamullah. Sesungguh ingatlah ketika Maryam kabar gembira yang bernama dengan Al-Masih Ibnu Maryam, kalimat Allah. Al-Masih adalah kalimat Allah, utusan Allah, roh Allah. Jadi Isra Mi'raj itu adalah kumpulan cerita yang tidak sinergi, tidak bisa membedakan Allah, kalam Allah, dan Isa. Sering sekali ayat-ayat Quran sendiri, Pak Romli tidak mengerti apa yang dibaca. Kenapa? Karena dia membaca untuk keindahan. Sama seperti orang membaca simsalabim abrakadabra, orang tidak tahu artinya, tetapi kalau diucapkan oleh pesulap di atas panggung, itu kesannya adalah kata-kata ajaib. Tetapi bagi orang seperti saya, yang berkecimpung dalam bahasa, simsalabim abrakadabra itu tidak punya arti apapun. Itu sih komentar saya tentang Pak Romli. Oke. Terima kasih Pak Petro untuk tanggapannya nih. Ada teman-teman semua. Mungkin Pak Dani nyimak dulu ya. Kita bahas apa nih Pak? Enggak, Ya. 400 Agustus. 2 Agustus 1550. Oke, Jadi Pak baik Dani. di dalam Alkitab maupun di dalam Quran pun ya, Musa itu berbicara langsung kepada Allah, yaitu tidak terbantahkan dan tidak diragukan. Ya, itu kalian tidak bisa bantah. Ya, karena Muhammad sendiri mengatakan Allah itu berbicara langsung kepada Musa, face to face, like a friend. Itu nggak terbantahkan. Ya. Itu follow-up ketika Allah berbicara langsung kepada Musa di Al-Qasas 30, kenapa dalam rupa pohon? Nah, itu yang perlu kalian jawab. Suka-suka Allah kata Pak Liu, Ibu. Suka-suka Allah, dia yang berkuasa. Jadi dia mau kayak gimana suka-sukanya. Kayak gitu jawabannya, Bu. Ya, sebab di dalam tadi ada satu statement yang menarik ya. Di dalam konsep Islam, kalau Allah itu menampakkan diri di bumi, surga itu kosong. Karena menurut mereka Allah itu terbatas ruang dan waktu, karena bentuknya fisik.
Ya, makanya kalau misalnya ada bakpao satu di surga, bakpao itu materi fisik. Bakpaunya turun, di surga kosong, nggak ada lagi bakpao. Tapi mereka tidak memahami esensi hakikat Allah adalah roh. Roh itu, ya, yang namanya roh Allah itu bisa sekaligus berada di mana-mana tanpa dia keluar dari surga. Belum ada tanda-tanda calon yang baru darimu? Sorry, Ya, Pak saya Pedro. rasa itu ya. Ya, jadi makanya perspektif Allah itu di pikiran kita, di pikiran mereka berbeda. Bagi mereka Allah itu sesuatu yang terbatas dalam dirinya Iya, sendiri. terbatas ruang dan waktu. Jadi harus turun di sepertiga malam. Makanya kitab Al-Qasas 30 itu dilematis bagi mereka. Jelas-jelas di sana dinyatakan Musa bertemu dengan Allah, Allah berbicara kepada Musa. Kalau mereka mau mengatakan bahwa Allah bertemu dengan Musa secara langsung, nanti logika mereka lalu arsy siapa yang tempati, lalu siapa yang mengatur dunia di tempat lain. Mereka tidak coba, nggak usah jauh-jauh. Sekarang di Indonesia ini sekarang jam 1. Di Amerika, di Italia, di Eropa selisih sekitar 7-8 jam. Berarti 7-8 jam. Artinya selisih waktunya berbeda, jamnya sekarang berbeda. Kalau kita duluan kita ya. Kalau 8 jam kurang 7 berarti pukul 2 sekarang. Di Italia sekarang sekitar pukul 2 subuh, pagi. Sekarang jam 1. Artinya kita sekarang sudah pagi, di sana kita masih sudah siang, di Italia sekarang masih subuh. Apakah Allah hadir di siang hari saja atau di subuh saja? Allah kita tuh hadir di atas waktu. Dia ada di Italia, di Eropa yang sekarang masih jam 2 pagi. Dia ada di Indonesia sekarang masih sudah jam 1. Dia tidak pernah kosong. Dia menempati semua ruang, tempat dan bentuk. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau, yang berguna, yang dibutuhkan manusia, tanpa pernah kehilangan eksistensinya. Dia maha besar, tapi dia tidak seperti gajah. Gajah itu maha besar, tapi nggak bisa masuk botol. Kalau bisa masuk botol, itu namanya minyak angin cap gajah. Tetapi Allah kita, dia besar, dia masuk ke dimensi yang kecil, yang terkecil sekalipun. Bahkan ke lubang jarum pun dia bisa masuk tanpa kehilangan kemahabesarannya. Kenapa? Karena dia tidak terikat kepada eksistensi kemahabesarannya. Kuasanya tidak membatasi dirinya sendiri. Jadi berbeda Romli Tuhan kita. Sejak semula Tuhan kita berbeda. Halo, terima kasih. Mohon saya diberi waktu yang cukup. Karena Abang Petro dan Ibu Sofiatul waktunya sangat cukup. Ya, mohon izin. Jadi begini. Kalau membaca Al-Quran saja salah total, jangan mengaku-ngaku ini sudah benar. Salah itu, biar netizen yang menilai kok. Saya ini tiap hari mengajar tafsir. Sekali lagi, kalau membaca Al-Quran saja salah total, jangan memaknai. Apalagi memaknainya tanpa merujuk kepada para mufassir. Sekali lagi saya katakan, Al-Qasas tadi dimaksur, artinya ditafsir dengan ayat ya. Antara lain oleh Asy-Syura ayat 51. Sampean baca yang menafsir siapa, Pak? Yang menafsir siapa? Dipotong. Sampean enggak. Gini loh. Menurut para ahli tafsirmu dan menurut hadismu, Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Sampean tadi membaca Asy-Syura saja. Enggak, kamu harus punya dasar. Sebentar saya lanjutkan. Ulama siapa yang menafsir Al-Qasas 30 dengan surah Asy-Syura 51? Sebutkan ulama siapa yang menafsir Al-Qasas 30 dengan Asy-Syura 51. Sebutkan. Nama ulamanya siapa? Jangan Bapak. Kita nggak kenal siapa itu Romli. Bapak sebutkan Al-Jalalain, Ibn Katsir, dan kita buka. Iya, Bapak sebutkan ulama siapa? Ulama siapa yang menafsir Al-Qasas 30 dengan Asy-Syura 51? Sebutkan. Nama ulamanya siapa? Asy-Syura. Wah, goblok kok ngotot ini. Sebut nama ulamanya siapa? Nama ulamanya siapa? Saya sebutkan ya. Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf di juz 1. Ya, silakan dibuka. Lo ini buka videonya. Silakan buka. Akhirnya kasih dia co-host biar dia share screen. Ini saya gak bisa share screen saya. Saya punya kitab aslinya.
Oke, silakan, Pak. Akila, kasih dia Akila. Tapi Halo, Pak Pak. Romli, pakai Bukan video kata-kata saya, yang bijak, Pak Romli. Ini kitab tafsir semua ini. Saya baca ini. Saya mohon izin, mohon maaf, saya tidak bisa aplikasi. Jadi begini, dengarkan saya dulu. Oh, itu bukan bukti, suruh saja Pak. keliru, kok ngotot Pak ya. Romli, Pak Romli itu bukan buktinya, Pak. Itu bukan bukti Bapak Buktinya katakan itu tadi. Bapak harus share dari mana. Tunjukkan di layar. Asamaksari, Pak. Bapak tunjukkan di layar. Asamaksari, silakan. Bu Gimana Sofi, tunjukkan Dila yang saya nggak bisa aplikasi, saya baca saja. Saya baca ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak nggak punya bukti. Harus Ya, bawa ini, data, ini. Pak. Bapak Oke. harus bawa data. Ini, saya baca ya. Ini ya. Ya, Nggak baca. Tunjukkan, Bu Sofi, tunjukkan yang Bu Bapak Sofi. baca tadi, tunjukkan di layar. Ini, Tunjukkan mana Bapak ini. baca. Ini. Nggak kelihatan, Pak. Jangan ini. Bapak tunjukkan di layar, screenshot, foto, Bapak baca datanya. Saya nggak bisa screenshot, tapi ini di video ini Oke, bukunya ini. Saya baca sebentar tafsirnya ya, ini. saya bicara sebentar ya, Ini Pak Romli. tangan saya ini. Pak Romli, sebentar Pak, Benar. sebentar. Pak Romli, Apa? sebentar ya Pak ya. Mungkin Ya. itu kalau ada kayak gitu di foto aja, nanti saya berikan kontak WhatsApp saya biar dikasih ke situ aja, karena Ya. tidak jelas Pak, kami Nah, tidak bisa lihat. Begini, Saya kasih, setelah saya ini kasih kontak ini Pak, sebentar, Ya. sebentar, saya belum selesai. Ini kan narasumber kami, petarung kami menginginkan data gitu. Jadi mungkin Ya. kalau Bapak menunjukkan seperti itu, kami tidak bisa membaca, kami tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi alangkah Ya. baiknya Bapak foto dan kirim ke WhatsApp saya, nanti saya akan Ya, kasihkan ke ya. Ya pasti saya kirim, Jeng. Tapi izinkan saya membaca ya. Nanti setelah Jadi saya begini, baca, jadi begini. Ini jangan sebentar, buang-buang jangan waktu. dipotong. Saya ingin membaca dan Oh, memfoto. Pak, Pak, saya maaf ini. Pak. Billy ini adalah moderator WAFM. Oh, ya Dia sudah, berhak monggo, untuk monggo Bang Billy. untuk Monggo membantah Bang Billy. Bapak. Monggo Bang Billy. Jadi begini Pak, biar kita nggak buang waktu, coba Bapak foto dulu buku itu. Biar kita bisa lihat itu buku itu buku apa Pak. Bapak Itu. depannya, kemudian halamannya berapa, kemudian Bapak foto yang Bapak bacakan Iya. tadi ada di mana, silakan. Di sampul Jangan aja lupa Pak. supaya halaman Bapak- bukunya Foto dulu depan. Ya, Ini ya, saya betul, foto Bu. dulu. Jangan lupa halaman depan apa itu. Halamannya, Ya. betul itu. Sampulnya Ini- juga Ini, dicek. ini, aduh, penyimpanan awal sudah penuh ya. Ya apa ini? Video ya. Pak, kami Nah, tadi ini sudah di video ada ini. Ini kan. Mana. Ini Aroni undur ilaika. Hai Buka Tuhanku, kamera. perlihatkan. Jangan Bukan dibaca kamera. Pak. Palsu Pak. Tidak ada bukti fakta. Ini. Buka Halo, Pak. kamera, Ini. buka kamera. Bawa data Pak. Foto Oke, Mem, kirimkan. Sampulnya. Siapa pengarangnya. Bisa kami cari. Betul nggak yang Bapak baca Wes itu? gini, karena ini karena punya saya ini loh, kalau saya foto ini ada tulisannya ini. Iya Pak, tadi sudah saya Penyimpanan awal sudah penuh, lepaskan ini. Saya nggak Ya bohong berarti ini. Bapak nggak qualified Pak. Maaf Pak. Ya Pak memang Romli. saya nggak bisa aplikasi, cuma saya izinkan membaca tafsir ya. Sebentar, dengarkan. tafsir Ini, yang kalau saya bohong tafsir mesti saya ini Halo? diketawain semua Halo, orang. Bapak. Kalau Bapak panjenengan Romli. tadi Bapak baca Romli. asyuro saja keliru kok Bapak ngotot. Saya baca ini. Bapak Sebentar, Cabut dengarkan saya co-hostnya, baca. Akila. Cabut co-hostnya. Ya, dia nggak dengar. Jadi gini Iya. Pak, untuk Bapak, ini kan Ibu Sofiatul meminta mana buktinya. Bapak harus mengirimkannya. Kalau Bapak tidak bisa mengirimkannya, berarti perdebatan ini nggak bisa diteruskan. Bapak cuma cuap doang. Emang Bapak mau jual jamu di sini, jamu Arab? Jangan dong. Ini kan perdebatan yang sehat, Pak. Dan lagian tadi saya melihat saya mendengar Bapak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kalau Bapak seorang ustadz, Bapak harus tahan kata-katanya itu ya Pak ya. Coba dikirim dulu ke tempatnya Akila, biar kita cek data Bapak asli apa enggak. Silakan Bu Sofiatul, teruskan. Iya. Oke, teman-teman semua. Ya, saya rasa itu aja ya, karena kita dari kitab-kitab hadis ya dengan jelas mengatakan Musa adalah satu-satunya nabi yang mana Allah berbicara langsung. Jadi kalau dia mengklaim Allah tidak berbicara langsung, jadi kita harus tahu sumbernya didapat dari mana. Itu sih klaim yang pertama. Sebelum kita lanjut ke klaim-klaim selanjutnya.
Oke, tapi kayaknya Bu, ini sambil menunggu ya jika Pak Romli ingin melanjutkan diskusi ini. Tadi saya sudah berikan kontak WhatsApp saya di chat, jadi bisa tolong materinya atau bukti-buktinya, data-datanya dikirim ke sana ya Pak. Ya nanti saya bagikan ke teman-teman semua yang di sini. Oke, silakan dilanjut. Ibu Sofi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bu. Saya ingin bantah. Pak Billy, silakan. Saya tambahin dulu sedikit. Ya, silakan. Jadi waktu itu Ibu Heni menegur Pak Romli dalam berkata, Pak, jadi bukan hanya Bapak yang ditegur, semua juga ditegur Ibu Heni termasuk moderator untuk bisa berkata-kata dengan baik. Jadi bukan hanya Bapak aja. Gimana Bu Heni? Iya, betul sekali. Saya juga menegur para apologet Kristen di sini juga untuk memakai kata-kata yang ini. Jadi kita santun ya. Jadi Pak Romli saya kaget karena Ustadz kan. Ustadz kok kayak gitu ngomongannya. Parah banget gitu loh. Ya udah selanjut Rasul Billy. Saya aja moderator aja ditegur Ibu. Jadi bukan Bapak aja. Jadi kita berusaha untuk berkata-kata dengan tutur kata yang baik. Terima kasih Bu Heni. Lanjut Akila. Iya, terima kasih Kak Billy. Supaya ini gini ya teman-teman, ini kita sambil menunggu Pak Romli, teman-teman yang di live YouTube, kita sambil menunggu Pak Romli untuk mengirimkan datanya ke apa ya, ke WhatsApp Akila, karena tadi dia ada open cam, sepertinya terlalu banyak kitabnya, jadi mungkin dia ingin foto dulu nih. Kita akan melanjutkan nanti dengan Pak Romli, sebelum dia mengirimkan data ya kita nggak bisa untuk melanjutkan dengan dia. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih ya? Sorry, saya bacakan dulu. Pertanyaannya, sanggupkah kamu ganti atau isi titik-titik dengan Allah berfirman, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Oh, aku nggak ngerti maksudnya ini ya. Aku di sini aja ya. Oke. Mungkin nih bisa tolong dijawab nih. Ya. Ini pertanyaannya. Mungkin Kak Billy bisa tolong jawab atau yang lain Pak Kingping. Oke, saya mengarah dulu ke Ibu Sofi. Jadi begini. Ya. Biar teman-teman muslim itu bisa tahu, Ibu Sofi bisa nggak jelaskan keberadaan daripada penulisan Al-Quran aja tidak ada di bawah tahun 900, itu nggak ada. Semuanya di tahun 900 semua. Nah, apalagi dia merujuk kepada hadis juga. Hadis juga itu justru di atas tahun 900-an. Nah, sekarang kalau muslim memakai tafsir, berarti selama dari tahun itu tafsir nggak ada di bawah tahun 1000. Semua tafsir itu 1000 ke atas, tahun 1000 ke atas. Nah, bagaimana tenggang waktu itu antara 1000 lebih dari tahun ke tahun 700 itu berarti muslim tanpa tafsir tidak paham Al-Quran. Bisa dijelaskan itu Bu Sofiatul, agar pemirsa yang beragama muslim juga paham. Konsen kita tidak seperti itu ya. Ada 5 nabi ulul asmi dan Musa adalah satu-satunya yang Allah berbicara langsung, itu jelas. Kita nggak perlu tafsir, di dalam Quran jelas, di dalam hadis jelas. Jadi kita nggak perlu tafsir. Ya, Muhammad dengan jelas mengatakan Musa satu-satunya nabi yang Allah berbicara langsung dengannya. Itu jelas, saya bisa tunjukkan hadis-hadisnya. Jadi kalau dia membantah, merefute bahwa Allah tidak berbicara langsung dengan Musa, fokus ke situ aja. Ya, dia harus bisa menunjukkan tafsir siapa, dari mana dia dapat itu. Itu aja intinya, ya. Oke. Sebenarnya kalau intinya kita sebenarnya nggak terima tafsir begitu sih sebenarnya kalau kita melihat. Tapi kalau Ibu masih kasih waktu ya biarin aja. Silakan Romli Ikhwan. Lanjutkan dulu Akila. Iya, oke. Tadi sudah saya katakan ya, sebelum di WhatsApp saya ada chat dari Pak Romli, data-data yang diberikan Pak Romli, saya tidak akan bisa open mic dan diskusi dengan Pak Romli tidak bisa kita lanjutkan ya teman-teman, karena di sini narasumber kita menginginkan data yang enggak, karena klaimnya ini bertentangan dengan klaim Muhammad. Ya, Romli mengklaim-klaimnya itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad dan bertentangan dengan ulamanya sendiri. Jadi kita perlu tahu dia dapat klaim dari mana itu. Iya, oke, saya coba open mic dulu ya, ditanya dulu dia dapat dari mana itu, siapa ulamanya mengatakan seperti itu ya. Oke, Pak Romli, halo. Pak Romli. Halo, Pak Romli. Shalom, Pak Romli. Halo, Pak Romli. halo BE, begini. Saya Ya, ini demi Allah, sebentar dengarkan saya. Saya jelaskan dulu, saya ini jelaskan
dulu sebentar HP ya. saya nggak bisa Pak. foto. Itu saya Saya screen. belum ini Pak ya. Tadi kenapa saya open mic Bapak? Supaya Bapak menjawab dulu. Dari ulama mana yang menafsirkan tadi itu pertanyaan Ibu Sofi. Jangan ngidal-ngidul dulu. Jawab aja sesuai pertanyaan gitu loh Pak. Bisa ya Pak ya? Bisa ya? Harus jawab sesuai pertanyaan ya. Nanti apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan sampai kepala gatal, tangan yang digaruk, repot ini. Nggak boleh. Bisa dengarkan saya. Begini, HP saya screenshot ke jenengan. HP tidak bisa ambil foto penyimpanan penuh. Nah, sedangkan yang saya maksud ya tadi itu Al-Qasas. Sebentar. Ya. Ini menurut siapa? Menurut dalam kitab Fatawa Hadisiyah karangan Ibnu Hajar Al-Haythami halaman 149. Itu dimaksur dengan Al-A'raf 143 ya. Juga akhirnya dibacakan begini, qala sallallahu alaihi wasallam wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dan ketahuilah oleh panjenengan semua bahwa panjenengan semua tidak akan dapat melihat Tuhanmu kecuali baginda Nabi loh ya. Kecuali panjenengan semua dalam keadaan mati dulu. Jadi baginda Musa gak bisa. Ini ayatnya jelas. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Al-A'raf 143 itu Musa tatkala Tuhan memperlihatkan dirinya kepada bukit itu, jadilah bukit itu bergerak dan runtuh. Sedang Nabi Musa jungkir balik, tidak sadarkan diri. Maka tatkala beliau sadar, pertanyaan kita tuh bukan itu, Pak. Apa nih? Ini orang kemana-mana. Pertanyaannya bukan itu. Lah ini saya menjawab bahwa Musa itu dalam berdialog dari balik tirai kok, tidak langsung. Kamu nggak menjawab. Yang ditanyakan itu Al-Qasas 30. Jangan kemana-mana. Yang Pak Petro tanyakan tuh Al-Qasas 30. Itu harus kamu jawab. Ya, dengarkan kalau saya jawab ya. Al-Qasas 30 itu dijelaskan oleh Asyura yang sampai membacanya Asy'ara salah itu. Asy'ara ayat 51 bahwa Tuhan itu ketika berdialog dengan Musa adalah dari belakang tabir. Itu diperjelas dengan Al-A'raf 143. Arini au andur ilaika. Hai Tuhanku, perlihatkanlah diri engkau kepadaku supaya aku dapat melihat. Qala lan taroni walakin undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasaufa taroni. Engkau tak akan dapat melihat aku Musa, tetapi lihatlah bukit itu. Kalau ia tetap di tempatnya, maka engkau dapat melihatku. Al-A'raf. Sebentar. Gini Pak, bisa nggak ketika Bapak open cam, kami bisa baca tulisannya. Itu dulu sekarang. Halo, Pak Romli. Gitu Pak, jangan sampai kayak gimana ya. Dari tadi ini diminta data loh. Halo, Pak Romli. Bu. HP saya ini ketika ini mau foto ya. Ada tulisan begini. Ya, saya mengerti. HP Bapak lagi ini, memorinya lagi full gitu kan? Iya. Betul. Permintaan saya adalah jika Bapak open cam, tolong dong ditunjukkan bukunya yang benar-benar gitu supaya bisa dibaca. Ini saya open cam ya. Ini video ya. Oke, diokekan video saya, diokekan, coba. Bapak kasih di chat bukunya apa? Bapak kasih di chat bukunya, pengarangnya, Bapak kasih linknya di chat. Ini ya. Ini. Aroni undur ilaika. Al-A'raf 43. Pak Romli, sebentar. Ini cara. Sebentar. Pak Romli gini, kalau Bapak mau untuk itu bukunya Kasih di chat aja, kasih di chat. Judulnya, pengarangnya, volumenya, halaman berapa? Iya Pak. Halo Pak Romli, bisa tolong di judul bukunya pengarangnya siapa biar kami cek. Pak Romli. Halo, ini kitabnya namanya. Halo, sebentar. Kasih di chat Pak. Bapak tulis di chat. Iya wis. Di chat ya Pak ya, supaya kami tulis bisa... ya di tulisan itu ya, sebentar. Mengobrol ya. Nah, ini. Iya, sini. Kitab saya baca ya.
saya nggak bisa, HP saya nggak bisa nulis Arab, tapi saya tulis Latinnya. Kitab Fatwa Hadithiyah. Nah, Fatwa ini saya tulis ini. Saya tulis santai aja, Hadithiyah. Hadithiyah. Sebentar ini tenang. Fatwa Hadithiyah oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Hafidh ini. Oleh Al-Hafidh ya, Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang hafal Quran tafsir dan ribuan hadis. Al-Hafidh sebentar. Ibnu Hajar, ada dua Ibnu Hajar, itu Asqalani dan Al-Haythami. Al-Haythami. Haythami ya. Haythami di mana ini halamannya itu Haythami ya. Al-Haythami Sohifah atau halaman 149. Volume berapa? Kenapa? Halaman Volume berapa? Volume berapa? Halaman berapa? Langsung halaman ini. Saya baca ya. Itu sudah saya. Jadi nggak ada volumenya. Itu buku cuma satu. Nggak ada volume 1, volume 2. Oh, Fatwa Hadithiyah ini nggak ada. Ini jadi. Halo, Pak. Halo. Itu sudah saya tulis itu. Jadi hadisnya berbunyi. Halo, Hadis sorry Muslim ya. Pak. Hah? Halo, sorry Halo. Pak. Bukunya Bapak belum taruh di chat. Saya nggak tahu ke Bapak. Mungkin nih teman-teman yang co-host nih, mungkin di-share Itu ke sudah situ, saya Pak. tulis itu. Nggak ada Pak, nggak ada di everyone, nggak ada. Boh. Nggak ada. Mungkin ini dia nyasar ke yang lain. Bapak yang nggak sih caranya nulis chat, Pak? Saya tanya. Di obrolan itu obrolan kan. Ini kitab saya ke Aduh, WAFM. Gusti, paringan Honda. Hah? Halo, co-host yang lain mungkin kita ini ya, kita mintanya co-host yang lain. Sabar. Itu saya tulis itu kok di obrolan itu. Bapak jangan-jangan Obrolan mana? jangan Paringan aku Mercedes-Benz. jangan Bapak kirim di Zoom lain, Pak. Di Zoom kita ini. Aduh, Di Zoom Pak, kita saya tulis di obrolan itu kan. Iya, Obrolan Pak. itu loh. Bapak send nggak? Bapak klik send nggak? Itu loh Pak yang tanda panah itu loh yang di kanan itu Bapak klik nggak? Setelah Bapak ngetik. Udah. Malah Ketiknya ke tulisannya siapa? begini. Ketiknya ke everyone nggak? Itu tulisannya ada everyone. Bapak ngetik yang biru-biru tuh everyone nggak? Kirim ke Bapak ngetiknya ke siapa? ini Pak, saya screen. kalau Jangan di WhatsApp. Zoom manusia, Pak. Aduh, Pak, kalau di Gusti Zoom, paringan di Mercedes-Benz. Zoom manusia tidak ada, Pak. Itu Kalau malah di Sis Zoom Akilah manusia yang ada pakai tulisannya sekarang tertawa Zoom itu. nggak ada, Pak. Jangan-jangan Zoom Bapak loh, klik ini di Pak, chat. kalau di Zoom manusia Bapak pastikan send to-nya tuh everyone. Setelah itu Bapak ketik. Setelah Bapak ketik, Bapak pencet tanda panahnya kanan itu. kayaknya kalau di Zoom manusia yang kita pakai nggak ada, Pak. Jangan-jangan Bapak kirim di alam Ini goib, sudah Pak. saya Nggak screenshot terbaca kok. ini, Pak. Malah ini ada pendapatnya Bang Kinpin, ada Sis Akilah, ada yang Bang Kinpin ini bilang sudah Gus keluar saja. Ini Bapak orangnya ngesennya ini. ke siapa? Bapak ngesennya ke everyone nggak? Ada tulisannya everyone di situ. Bapak ngesennya ke siapa? Everyone kok. Ini ada tulisannya sampean semua mulai tadi itu. Ini saya screenshot kok. Jadi begini, Tapi nggak ada, Pak. Ya, Aku nggak usah pingsan tenang lagi. Sudah. Jadi Malah begini, ini. Pak. Ya Allah Gusti. Alah, Aduh, Sis paringan Akilah Mercedes-Benz. ngomong kok. Sis Akilah ngomong ada urus tertawa. Malah Kingpin ini Bang Kingpin dosen ini sudah Gus keluar saja. Itu orang pengecut itu. Iya, King. Jadi sampean pengecut Iya, semua. betul. Gitu. Pengecut si Kingpin, Pak. Saya salut sama Pak Romli. Pengecut si Kingpin. Kingpin itu pengecut. Pak Romli ini, aduh, saya salut dengan Pak Romli. Berani. Kingpin, dokter, pengecut. Begini. Coba undang siapa yang bisa debat dengan secara ilmiah. Bisa baca, kalau Quran bisa baca Quran dengan benar. Kalau model begini apa ini? Minta kitab tafsir sudah saya berikan. Halo Ya kan? Pak.
Halo Pak Romli, sebentar ya Pak ya. Dari tadi mungkin Bapak cuma ngetik, tapi Bapak belum share chattingannya, Apa wong begitu. sampean tertawa gitu? Di share. Kan bukan, belum Bapak klik send, belum Bapak klik kirim. Nggak ada Pak di chat. Ya ampun. Aku tuh yang dituduh, oke, aku yang share screen ya, aku yang di share Sampean screen Nggak ya. ada loh di chat saya loh. berikan tafsir. Kau ketik Saya di minta ayat, mana? berikan ayat. Kau ketik di mana? Ya ampun. Aduh. Akila nih, Akila yang Kalau dituduh nih. Oke. Nih, mana nih? Jadi anu ya. Nggak ada itu. Loh, Bapak itu ketik terus dikirim apa enggak? Jangan ke direct message. Bapak klik yang everyone tuh, kirim ke semua orang. Kalau Bapak pakai bahasa Indonesia, aduh Tuhan. Kirimnya ke semua orang, terus Bapak klik send, Pak. Ini di chat nggak ada. Bapak tuh ngirim kemana? Jangan kura-kura dalam perang. Ini loh, ini Akila send tuh. Akila send, ada nggak di situ ketikan Bapak? Nggak ada itu. Itu ada Akila itu tertawa 3 kali. Tadi 1 kali. Iya, Bapak klik ke situ. Bapak kirimnya ke semua orang. Bapak pilih yang semua orang. Terus Bapak ketik. Habis Bapak ketik yang biru-biru sebelah kanan itu Bapak pencet. Aduh. Apa wong itu sudah. Saya ke WAFN via Formutadin, pesan langsung. Sudah saya kirim kitab Fatwa Hadisiyah oleh Al-Hafidh Ibnu Haid. Bapak ada nomor WA-nya. Bapak sekarang gini. Bapak halaman 149. Bapak ada nomor. Bapak bisa kirim lewat WA enggak? Bapak kan punya nomor WA-nya Akila. Kalau Bapak nggak bisa kirim lewat chat, Bapak kirim lewat WA-nya Akila. Oh, apa saya punya ya? Itu nomornya Akila, Pak. Sebentar, Itu nomornya Akila, Pak. Sebentar saya lihat Akila ya, di WA ya. Tenang saja kalau dengan saya. Nggak usah susu ya. Kita santai bersama Pak Romli karena Siapa Pak yang Romli mau nyusu? Nggak ada aku mau nyusu. Dili kalau itu mau nyusu. Kalau mau nyusu ke orang cantik, Pak Romli Ikhwan, karena Pak Romli Ikhwan ini berjiwa satria, bukan seperti dokter siapa tadi? Kingpin. Enggak satria semua kok. Tenang aja. Lari teman-teman, lari. Oh, enggak ada, Rek. Hasil Akila ini. Iya, Pak Ikhwan hebat, Pak Ikhwan. Satria, Ini, berani. Pak Romli, kontaknya sudah saya taruh di chat, Pak. Di chat Zoom. Di chat Zoom, Pak. Itu ada. Di chat Zoom. Chat Zoom. Berapa aja nomornya panjenengan sebut saya tulis. Jangan lah. Aduh, saya ini gaptek, Bos. Ayo sampean sebut aja. Saya tulis. Paling anak sabar. Baca, Pak. Tuh, Bapak baca di layar itu. Kasih gede-gede pun. Dibaca, Pak. Ini ya. Bentar. Catat ya, catat. Saya simpen dulu ini. Ntar dia simpan di HP, HP-nya penuh lagi. Tadi HP penuh dia. Bapak itu jangan simpan gambar-gambar porno, Pak. HP Bapak cepat penuh. Dihapus dulu itu. Tolong jangan buka rahasia. Pak, ada di handphone situ Pak ada artis Korea enggak, Pak? Iya, ada di telepon ini palingan dari Pak Romli ya. Coba Akila lihat sebentar. Buset, dia nyimpen nggak bisa malah telepon. Iya, enggak di chat WhatsApp, di telepon Akila. Mendingan Bapak beli laptop lah, Pak, daripada beli buku-buku, Pak. Aduh, beli buku susah-susah mahal, Pak, dibantah juga, Pak, kebenarannya, Pak. Aduh, mendingan beli laptop aja deh, Bu. Ya, Pak. Oke. Ditunggu sebentar. Enggak ada kontak WhatsApp orang ini. Enggak pakai WhatsApp dia. Enggak pakai WhatsApp. Pak, tolong Pak. Hidup di zaman mana sih, Pak?
begitu teman-teman, sabar. Bapak ini mempunyai aplikasi manusia dan aplikasi dunia. Kalian sabarlah. Pak, pindah ke aplikasi manusia dulu, Pak. Jangan di dunia goib, Pak. Iya Pak, bisa. aplikasi kafir, orang aplikasinya Yahudi, Zoom. Bro Billy kadang-kadang bikin ketawa aja. Halo, Pak Romli. Pak Romli mana ya? Mungkin bisa tolong di Aduh. sedang saya tunggu datanya. Mana nih? Halo, Pak Romli. Pak Romli, halo. Suara saya Bapak Romli. Bapak Romli, halo. Astaga. Sabar. Nanti HP-nya jatuh. Billy, makanya Akila, makanya kamu pakai handphone yang buatan ini, jangan buatan Yahudi kafir. Oh, gak apa-apa. Oh ini, ya saya tulis ya, saya tulis di Jeng Akila ya. Iya. Kita Bapak ini kayaknya seperti deh Pak, habis berkelahi baru ingat jurus. Udah lama habis selesai film belum tahu juga judulnya Pak ini. Film India berarti ya. Iya Pak. Senang Bapak kalau nonton Kor India sepertinya Pak. Iya. Iya. Nyanyi dulu Pak, Coach Hutahai. Itu Akilo udah gemes itu Pak. Panjang kalau film India, ketemu tiang listrik dipeluk dulu atau pohon, nyanyi dulu. Nanti saya usul sama WFR. Kayaknya udah mau di handphone kita sekarang ini. Tolong pemirsa tahan emosi. Ini namanya cobaan. Jangan kau banting HP kalian. Pak Romli masih mengetik Bapak Ibu, jadi mohon ditunggu sebentar. Dari tadi mungkin bisa pakai WA kan tuh dia? Sabar ya teman. WA-nya ada khusus, WA-nya. Aku lucu deh. Oke, ini ada Pak Ano yang resen. Mungkin kita dengarkan dia dulu ya. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya nih. Shalom Pak Ano. Pak Ano, shalom. Pak Ano. Ya, sebentar. Saya mau kasih info karena ternyata kalau saya mau mengirim chat, saya tidak punya pilihan for everyone. Jadi itu memang sorry Pak, itu memang sengaja ditutup karena nanti masuk juga di YouTube, terus kadang ada yang suka menghujat di chat gitu, makanya ditutup. Enggak, berarti kenapa kesulitan Pak Romlinya? Kalau dia ini berarti Iya, co-host Pak Romli tadi co-host, sorry ya, ini salah paham. Pak Romli tadi itu dia co-host, tapi dia nggak bisa share juga. Itu saya nggak paham gitu. Oke, Kak. Baru dicabut Pak. Iya, tadi baru aku cabut karena percuma aja kita kasih dia co-host tapi dia nggak ngerti. Oke, shalom Kak Raf, mungkin ada yang dipertanyakan atau gimana Kak? Halo, Kak Raf. Ya, dari statementnya Romli ya, kita udah jelas, kita ketahui bahwa dari awal dia bilang bahwa Alkitab itu campuran dari tangan manusia. Kita ambil dari statementnya, ya. Gitu pun juga tanpa disadari, dia secara literal yang sudah ditunjukin oleh Abuna Pietro, yaitu di dalam surah Al-Qasas 30, di situ Allah SWT
itu di kayu, itu secara jelas, secara literal bahwa Allah menjadi kayu. Nah, Quran itu kan firman Allah, perkataan Allah. Kenapa secara jelas, secara literal itu firman dari Allah? Kenapa kok lebih percaya kepada omongan manusia? Sesungguhnya Romli ini percaya kepada siapa? Percaya kepada firman Allah atau percaya kepada tafsir? Saya bingung gitu. Iya kan? Dia mengatakan bahwa Alkitab tulisan manusia. Tanpa disadari, dia juga menentang dan tidak percaya pada ucapan Allah. Justru percaya kepada ucapan manusia. Ini sebenarnya Romli ini udah makan atau jilat ludahnya sendiri. Gitu. Ya ini terap kali banyak ya yang saya temui, khususnya para polemikus, itu tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalam Allah, gitu. Firman Allah sudah jelas mengatakan di semak belum di kayu, sebatang kayu, gitu. Dan sebenarnya ayat ini sebenarnya sudah lama. Saya pertanyakan ke mereka, dan mereka berkelit, gitu. Dan itu pun saya bertanya kepada mereka, kalau kalian mempermasalahkan firman menjadi manusia, lantas bagaimana dengan di dalam surah Al-Qasas 30 menyatakan Allah menjadi sebatang kayu? Apakah kalian terima ini? Ya. Ini standar yang sama, gitu. Langsung menolak, gitu. Oh enggak, itu kan ada arah-arahnya, arah sono, arah sini, gitu. Oke, tapi kenapa Musa ini mengatakan ya Allah, gitu? Pasti kan ada subjek dan objek, gitu. Subjeknya siapa? Interaksinya Musa. Musa meresponnya ke siapa? Ke kayu itu objeknya, gitu. Dengan istilah-istilah seperti ini, saya nggak tahu ya. Dia tuh agak kesusahan, gitu, tentang istilah-istilah sederhana, gitu, antara subjek dan objek, gitu. Apalagi itu secara literal, gitu, maupun secara tulisan Arab maupun terjemahannya. Cuman kalau terjemahan sih jujur aja ya, saya nggak membaca dengan tanda kurungnya, itu nggak saya baca, gitu. Kenapa? Karena itu adalah tafsir, gitu. Saya bacanya selalu yang tidak ada tanda kurung, karena yang tidak ada tanda kurungnya itu sesuai dengan tulisan di Arab, gitu. Coba ya cek Al-Qasas 30, jelas loh, literal loh, gitu. Nah kalau misalnya nggak percaya, kita pertanyakan, Quran ini firman Allah bukan? Gitu. Iya firman Allah. Nah, kalau ini firman Allah, kenapa nggak mau percaya? Literal kok. Gitu. Ya maaf, Allah menjadi kayu, sebatang kayu. Gitu. Kalian terima nggak? Gitu. Kalau nggak terima ya udah, ambil ya. Kalian beli di toko buku, beli stipo, hapus, selesai. Kalian nggak terima. Gitu. Sederhananya di situ, gitu loh. Daripada percaya omongan manusia, alangkah baiknya kan percaya pada omongan Allah. Kan gitu kan sebenarnya dia. Mereka khususnya. Sama hal, selalu menuding kepada kitab kita. Alkitab itu tulisan manusia. Beda dengan Quran, tulisan dari Allah. Ya udah, standarnya sama. Kalian lebih percaya omongan siapa? Ucapan siapa? Ucapan Allah atau ucapan para tafsir? Gitu. Itu aja sih dari saya. Itu untuk mempertegas dari ke Romli. Nggak konsisten dia. Ya, terima kasih Kak Raf untuk penyampaiannya. Kak Billy, mana Rasul ini? Rasul, loh,
Rasul udah jauh Halo, dari halo, Tuhan. halo. Itu judul bukunya udah saya taruh di chat ya, Kak? Iya, itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita buka aja profil daripada Ibnu Al-Hajar ini. Aku nggak ada. Siapa Mungkin dia? Kak Bil tolong. Jadi dia lahir, Ibnu Hajar ini dia lahir itu udah tahun 2000-an sih. Ini dia Ibnu Hajar Al-Aqsani. Dia hidup di tahun 1372. Mati di tahun 1449. Jadi dia adalah dari mazhab Syafi'i, 4 mazhab. Satu itu mazhab Syafi'i. Indonesia itu banyak mazhab Syafi'i. Ini dia fil hidupnya. Nah, dia yang bikin buku ini. Jadi ada dia salah satu murid dari Syafi'i mungkin karena dia mempergunakan mazhab Syafi'i. Nah, berarti kalau kita rujuk tafsirnya si Ibnu Hajar Al-Aqsani kayaknya udah terlalu jauh sih. Suaranya gimana? Kedengaran suaranya? Ya, sekarang sudah kedengeran, Kak Bil. Nggak Nah, ada ini bukunya. bukunya. Silakan. Ada bukunya. Ini bukunya. Aduh, robot lagi, Bukunya. Kak. Karaf, ini robot Kak Bil. Nggak nampak gambarnya. Ya aku sambil ini ya, sambil mengcounter mereka sedikit ya. Ya, Karaf Mereka itu kan mungkin selalu bisa tolong bukakan bukunya gitu. Aku nggak ketemu, aku udah coba bukakan. Kak Billy jaringannya robot kali, dia nggak bisa bicara. Nggak nampak bukunya. Bentar. Aku sekalian mau mengcounter mereka ya. Secara klaim demi klaim mengatakan kata Allah itu untuk umat Islam. Oke, umat Islam. Itu ya. Perlu kita ketahui juga kata Tuhan itu berasal dari teologi Kristen. Nah, kalau misalnya di dalam surah Al-Qasas ini justru ini ketabuk mereka sendiri. Di sini dikatakan apa? Ya Tuhan, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan. Mau nggak? Terima nggak? Kira-kira ini Tuhan jadi Tuhan. Kan Tuhan itu kan, kata Tuhan itu kan dari milik teologi Kristen. Iya nggak? Iya nggak teman-teman? Mbak Copi. Nah, di sini kata Tuhan agak asas. Boleh nggak kalau kita ini membacanya itu Tuhan? Kan kata Tuhan itu kan milik orang Kristen. Kalian selalu mengoceh bilang kata Allah itu milik orang Islam. Dan gitu pun kita counter balik. Ya udah, hapus aja kata Tuhan. Ganti aja kata Tuhan. Terima nggak? Ya. Nggak ya? Aku tunjukin. Nih. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah ini kan Tuhan semesta alam. Bisa nggak kalau ini dikatakan Tuhan? Nih. Pasti nggak terima kan? Dan juga saya tahu maksud dari Abuna Pietro ya. Abuna Pietro itu nggak membaca dari ini. Nggak baca ininya loh. Oh ininya nggak dibaca. Saya tahu. Coba kalau misalnya dari terjemahan teksnya, kalau ada kurung ini nggak dibaca, kira-kira jelas nggak? Fit, kamu copy paste huruf Arabnya buang ke chatting. Mau translate. Saya mau coba translate huruf Arabnya itu.
Jelas loh itu. Menjadi sebatang pohon. Baca aja literalnya. Biasanya kan kalau orang pernah sekolah itu kan pasti kan tahu kan tata cara tulisan ejaan bahasa Indonesia seperti apa kan, tahu kan maknanya itu. Ya ini aku sekalian mengkritik mereka ya, mengkritik dan mengcounter gitu. Dan sekali kritik langsung mewek, saya nggak suka itu. Udah, lanjut teman-teman. Oke Kak, thank you Kak Raf. Ini ada yang resen Pak Pawang ular beludak. Ya loh. Ini Ya Kak Bil. ini terjemahannya David. Ada terjemahannya. Saya screen aja, Bil. Gini. Halo, makanya. Sebentar, saya ingatkan. Itu ada kata begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu annakum law tarau rabbakum hatta tamutu. Itu dalam kitab Fatwa Hadithiyah halaman 149. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan panjenengan semua ketahuilah bahwa panjenengan semua tidak akan dapat lantarau rabbakum, tidak akan dapat melihat Tuhan panjenengan semua hatta tamutu, kecuali panjenengan semua mati. Itu maksudnya. Jadi Musa dan semuanya itu gak bisa bertemu kecuali baginda Nabi. Dalam Mi'raj ini kitabnya saya baca sebentar. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 3 halaman 5 dikatakan begini. Aneh, gue aja ketemu Tuhan. Dengarkan ini. Gak usah nabimu, gue aja ketemu Tuhan. Inda aktsaril ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ba'inai ra'sihi Lailatul Isra'i li hadits Ibni Abbasin wa ghairihi. Walakin jumhur ahli sunnah biar aku dulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj bil aini. Jadi hanya baginda Nabi saja yang berdialog langsung dengan Allah sekali itu saja. Nggak mungkin, gue berkali-kali dengan Tuhan. Kitabnya sudah jelas. Sampean yang omong berkali-kali dengan kali tadi. Ini di dalam kitab Syarah Sahih Makanya kalian itu nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. 3 halaman 5. Kalau sampean semua mulai tadi gak ada dalilnya kok. Jangankan dalil, baca Al-Quran saja gak bisa. Itu namanya ngungi. Dalil di dalam Alkitab kami semua nabi bertemu dengan Tuhan, semua para rasul ketemu dengan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Jangankan nabimu, gue aja dengar suara Tuhan. Boleh. Aku mau bilang gini. Kamu lebih percaya firman Allah atau firman ucapan manusia? Al-Qasas 30 itu ucapan Allah nggak? Jawab, Ramli. Percuma mau tunjukin kitab-kitab apa. Ya itu Quran itu kan firman Allah bukan? Terus yang di dalam Al-Qasas 30 itu ucapan Allah nggak? Tuh. Mana orangnya? Pit, mau nambahin sebentar ya Pit ya. Sekalian sama lu jadi dia jawabnya. Cuman begini. Jadi waktu Muhammad ketemu si Allah, itu Allah tidak mempunyai terang ya. Jadi gimana yang tidak harusnya terang? Karena dia yang bilang dia penyempurna. Tapi ketemunya di balik hijab. Bukan terang. Tapi gimana yang tidak punya terang, menciptakan terang? Alasannya di mana? Dan hijab katanya nggak boleh serupa manusia. Hijab manusia. Gimana itu kalimat? Hijab manusia, nggak ada binatang pakai hijab atau pohon pakai hijab, nggak ada. Nah itu selamat berpikir ya, Romli. Ya udah itu aja. Ya oke, terima kasih Pak Pawang. Ada lagi Kak Raf? Mana Sang Rabi? Oke. Mungkin Sang Rabi ya itu aja. Itu aja tadi. Yang aku pertanyakan.
dia lebih percaya kepada firman Allah atau ucapan manusia. Karena kalau misalnya percaya kepada firman Allah, lantas Al-Qasas 30 itu firman Allah bukan. Kalau misalnya itu firman Allah, kenapa kalau lebih percaya kepada tafsir daripada firman Allah? Yaitu Al-Qasas 30. Itu aja dulu. Daripada berkelit kan? Nah itu, Oke, aku terima yang kasih. tahu. Iya, Pak. Pertanyaannya saya akan catat supaya sebentar ketika Pak Romli open mic supaya bisa di ini. Oke, mungkin yang lain aja dulu. Ya, shalom Pak Jordan. Pak Jordan, shalom. Ya, shalom. Ya, shalom. Silakan Pak. Saya cuma minta ngomong dengan Billy sebentar. Tapi di room ya. Oh, Boleh? breakout. Ya. Oke, silakan. Ya. Duh, bisnis besar ini. Ya. Ya. Silakan ke breakout room. Ya, silakan. Room 1, room 1. Room 2 lah. Terserah lah berdua. Apa yang ngatur ya? Oke, terserah berdua. Masuk di room 1 aja, kosong. Oke, kita akan lanjutkan ya. Tadi pertanyaannya Rabi nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Romli. Shalom, Pak Penginjil YouTube. Pak Penginjil YouTube, shalom. Shalom. Ya, Pak. Pertanyaan saya sih cuma gampang itu ke Romli. Romli, saksinya siapa Muhammad temu dengan Allah? Itu doang udah. Selamat berpikir. Oke, terima kasih Pak Penginjil YouTube untuk pertanyaan ini, pertanyaan singkat ini, tapi nanti bisa dijawab oleh ngidul-ngidul oleh Pak Romli. Shalom, Pak si Putih Gorila. Halo Pak, shalom. Bapak si Putih. Halo, Bapak si Putih, shalom. Bapak si Putih, shalom. Oke, mungkin dia nggak mau ngomong. Halo, Pak si Putih, shalom. Ada apa, Pak? Resen sudah Ya, shalom Bu, shalom Bu, shalom. Shalom, Shalom. silakan. Ya, shalom Bu Sofi, Pak Erben, shalom, selamat siang. Yang cuma saya tanya, buat si Kacong, Abah Kacong, yang tadi itu, panjenengan sekarang jawab saya, yang 73, yang satunya tuh kemana, terus yang 72 itu kemana? Itu aja, singkat aja. Itu aja Bu, makasih Bu, shalom, selamat siang. Sorry Pak, saya mau tanya dulu nih. Apa yang 71 dan 72? Aku nggak ngerti soalnya. Begini Bu, 73 itu kan ada kaum, yang 73 itu. Terus yang satu kaum itu kan katanya masuk surga, yang 72 itu kemana? Apakah masuk ke dalam api neraka? Apa masuknya kemana? Kan kita kan, itu kan pertanyaan itu kan di Pak Erben sebenarnya. Pertanyaan ini kan yang belum pernah dijawabkan sama si Pak Dani, Hansip Dani, yang belum dijawab sampai sekarang. Nah, 72 itu kemana? Yang satunya itu kan satu kaum itu masuk surga. Yang 72 itu kemana? Yang saya pengen tanya tuh sampai sekarang belum jawab sama Pak Dani, sampai sekarang saya kejar dia. Nah, gitu loh Bu. Itu aja Bu. Nah, terima kasih. Tapi kayaknya kita harus bertanya sesuai topik ini. Kita sedang bertanya. Oh, topiknya apa Bu? Sorry. Al-Qasas tadi ya, Bu Sofia, benar ya? Itu ya, Bu Sofia, pertanyaan tadi. Mengarah ke situ ya. Apa sih Bu? Saya kurang tahu. Maaf sebelumnya. Soal belum masuk. Soalnya saya kan dari WA kan, dari grup. Jadi masuk ke sini gitu loh Bu. Maaf Bu. Apa Bu? Topiknya apa Bu? Bu Sofi, maaf Bu Sofi. Iya Pak, ini. Nah, kita tadi menanyakan Pak Petro mengatakan di Al-Qasas 30 itu kan Allah menampakkan diri dalam rupa pohon. Pohonnya bicara, akulah Allah semesta alam kepada Musa. Nah, itu yang kita tanyakan. Kemudian Pak Romli membantah bahwa enggak, Allah tidak bertemu kepada Musa. Allah bicara dari balik hijab. Nah, itu yang kita sedang gali ya. Gitu. Oke, silakan siap. kalau teman-teman mau dieksplor lagi. Oh, Jadi gini, mereka Bu. menyatakan Itu Allahnya kan- nggak bisa menjadi ciptaan ya. Ya Bu, siap.
Kan begini Bu Sofi, itu kan pertanyaan ini kan pernah Bu Sofi juga udah jawab, Palidara udah jawab, makanya Bu Sofi saya juga jadi otak gorila. Kadang-kadang saya punya otak ini kembali ke gorila, bukan gorila lagi, otak King Kong, saya punya otak ini, gitu loh Bu Sofi. Jadi kan pertanyaan ini kan Bu Sofi udah jawab bolak-balik, ditanyakan bolak-balik sama Dani, Madia, sama si siapa lagi itu yang Malaysia, Hau itu dia tuh kan udah dikasih pertanyaan, sudah dijawab itu sebenarnya pertanyaan ini. Yang saya tanya itu lembah mana? Yang kan Bu Sofi kan pernah bilang lembah itu dalam diri itu kan di bawah lembah. Nah itu kan Bu Sofi kan udah pernah jawab ini masalah ini. Sama kalau saya sih udah lama Pak. Justru iya saya ingin mengcounter ke mereka. Mereka itu kan selalu mempermasalahkan kan tentang Yohanes 1 ayat 14 gitu kan Pak. Yang firman menjadi manusia. Nah, saya counter ke mereka. Al-Qasas 30, apakah kalian terima Allah menjadi sebatang pohon? Terima enggak? Iya betul Pak. Nah, itu literal kan Pak. Nah, kalau misalnya nggak terima, berarti selama ini dia nggak percaya sama firman Allah. Selesai. Iya Pak. Clear. Gini Pak, itu pertanyaan ini pertanyaan yang sangat lama ya. Udah bulan-bulan ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan ini udah dijawab. Bu Sofi udah jawab pertanyaan ini. Bolak-balik. Makanya saya bilang Pak, saya jadi bukan otak gorila lagi Pak. Saya otak King Kong. Saya punya otak ini Pak. Kadang-kadang gitu Pak. Jadi pertanyaan ini yang saya dengar. Bukan baru dengar sekarang ini Pak, udah pertanyaannya udah bolak-balik yang dibantah, yang dijawab sama Bu Sofi sama Palidara dengan kawan-kawan yang ada di live chat pada saat itu. Kalau nggak salah tuh di channelnya Pak Bomom kalau nggak salah ya. Ini Bu Sofi udah jawab ini channel ini, pertanyaan ini udah jawab, udah bolak-balik. Tapi gitu Pak, jadi saya begini Pak, saya undur diri, saya mau minum Kalpanax Pak, kalau tidak Baygon, saya mau minum dulu Pak. Biar saya punya otak gorila ini biar saya punya otak jadi biar pencerahan lebih bagus lagi, biar terima lagi. Karena soalnya kan gini Pak, Bu Sofi. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih, shalom, terima kasih, shalom. Materi ini. Ya Pak Romli bisa lihat share screen saya. Ini bukunya bukan Pak Romli. Oke, saya buka open mic dulu ya Pak Romli ya Bu ya. Halo Pak Romli. Halo Pak Romli. Bapak Romli. Bapak Romli, halo. Halo, Pak Romli. Ini susah ini. Halo. Pak Romli, bisa tolong open mic, Pak? Pak Romli, dia jauh dari device, Bu. Halo, Bapak Romli. Halo, begini. Enggak. Bukunya ini bukan. Dengarkan Pak. ini. Bapak Kalau yang mau tadi rujuk debat bukunya dengan ini saya, bukan. di Sumsum Muslim juga Pak, jawab sesuai pertanyaan aja, Bu. Jangan ngidal-ngidul, males loh aku. Oke, silakan dijawab dulu. Ibu Sofi bertanya, itu enggak bukunya, gitu. Ini itu aja dijawab. bukunya yang Bapak rujuk bukan. Pak Romli? saya dibuka, jangan di-mute terus gitu loh. Iya, Pak. Jawab sesuai pertanyaan. Itu aja yang ku mau. Jangan lari kiri, lari kanan. Ini bukan kitab fatwa hadisiyah ini. Gimana Kitab sampai mana itu? yang Bapak tuju? Ini kan kitab sama. Ini juga Ibn Hajar Al-Haytami. Apa judulnya ini? Wong sampean nggak bisa baca judulnya kok ini. Ya Bapak baca, saya tanya. Bukan ini itu. bukan kitab yang Bapak rujuk. Bukan. Ini kitab Sabatul Imam. Mana kasih bentar, linknya? dengarkan saya. Mana kasih Ini linknya? bukan kitab fatwa hadisiyah. Ini kitab Loh, ini Sabatul jelas-jelas. Imam. Sebentar. Nih, lihat nih. Apanya? Ini kitab Ibn Ini Hajar Sabatul Imam itu kok. Al-Haytami. Apa? Itu Sabatul Imam. Bukan fatwa hadisiyah makanya. Kalau tidak bisa baca bahasa Bapak Arab, mana kitabnya? jangan begini, malu sampean. Ini saya baca kitab Arab ini. untuk menangking Sabatul nabimu. Imam Syekh Islam Kamu jawab Ibnu Hajar saja. Al-Haytami. Tunjukkan Asy-Syafi'i. mana kitabnya? Mana Ini kitabnya? bukan kitab fatwa hadisiyah ini. Mana Anjing, nggak bisa baca kitabnya? bahasa Kau Arab tunjukkan. kok. Kau punya linknya tidak? Loh, itu saya sudah cantumkan tulisannya itu. Saya baca dalil hadisnya ini. Qala sallallahu alaihi wasallam wa'lamu anna Wala mu'an.
Oke, yang lain aja. Saya malas, kayaknya pertanyaan Ibu Sofi dari tadi nggak bisa dijawab ini. Iya, Pak Putra Bapak. Halo, Pak Putra. Halo. Shalom, Pak Putra. Pak Putra yang mana ini? Ya, Halo. siang. Ya, selamat siang, Pak. Silakan. Ada yang ingin dipertanyakan atau ingin dijawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Ya, itu kitab tentang bersuci itu, tentang mandi, mandi wajib, mandi tiap hari Jumat Pak, itu yang di. Pak Putra. Pak Putra. Ya, Kita nggak ya. lagi bahas tentang kitab mandi. Mandi nggak perlu kitab, Pak. Bisa Oh, kita mandi enggak, itu sendiri. yang Nggak perlu kitab mandi. kitab yang ditampilkan Bu Sofi itu tentang kitab tata cara mandi wajib. Ngeri ya. Ngeri ya, teman-teman ini. Iya, jadi enggak ada kaitannya dengan bahasan. Saya mau tanya, boleh? Enggak, Pak. Dijawab dulu tadi pertanyaannya Rabi. Mungkin Rabi bisa tolong diulang pertanyaannya, Karaf. Dijawab dulu pertanyaannya ya. Biar nanti baru kita Ya. masuk. Ya, di dalam surah Al-Qasas nomor 30, Allah berfirman bahwa, ini aku baca aja ya, karena aku bukan umat hafalan. Ntar Pak, aku bukain. Mana ya? Ah, ini. Ntar. Nih, sambil aku share screen nih. Nah, di dalam surah Al-Qasas nomor 30, Allah berfirman, wala ma'ata nudiya min yati bil wadil imani fil kubatil mubahrahti misyani wasyarati ayam musyaini elahu rabul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke api itu diseru tuh. Diserulah dia dari pinggir lembah yang sebelah kanan pada tempat diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Pertanyaannya, Pak, apakah ini bisa dikatakan atau bisa dinyatakan bahwa Allah sedang berinteraksi pada Musa itu ketika menjadi sebatang pohon kayu? Silakan jawab. Apa ada kata Allah menjadi sebatang pohon kayu di situ? Halo, Kak Rabi. Ya, silakan. Ya, Pak Rabi, apa ada di ayat itu Allah menjadi sebatang pohon kayu? Bapak bisa baca kan, Pak? Ini suara. Ya, saya ingin Anda paham sendiri apakah Allah menjadi sebatang pohon kayu, ada pemahaman Anda apa? Loh, ini coba Bapak Ya, cermatin berarti ya. pemahaman Anda apa? Ya. Cukup pemahaman. Ini literal. Kalau kami di Alkitab, Allah itu bisa menjadi api, Pak. Menjadi api, angin, kayu, burung, Enggak ada binatang, itu. tumbuhan. Saya Itu katakan, kalau di dalam enggak, itu di Alkitab. Oh dari ya, mulai- kalau Tuhan dari Anda mulai kan kitab Taurat, bisa jadi kalau mulai dari bisa dalam jadi kitab Taurat, jelas Tuhan menampakkan diri kepada Adam dalam rupa manusia. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk rumput yang menyala. Ya, kadang Tuhan menampakkan diri dalam bentuk rupa malaikat atau roh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk api, Pak. Ya, suluh api. Kemudian Tuhan menampakkan diri Ya, kepada orang dalam bentuk awan, ya, tiang awan dan tiang api. Tuhan menampakkan diri dalam rupa binatang. Tuhan menampakkan diri dalam rupa angin, elemen. Ya, itu jelas dalam rupa manusia sering banget. Ya, Bapak baca di dalam kitab Taurat. Jadi ya gampang memang kalau di gampang, karena kitab Tuhan yang lain bisa maha kuasa. Tuhan di selain Al-Quran kan memang Iya, kami bisa tidak menyembah Tuhan dijadikan- negeri Mekah, Pak. Kami tidak menyembah Tuhan Ini negeri enggak Mekah. masalah. Ka'bah. Tuhan Ya, di kandang Alkitab kandang domba. melarang kami Coba sujud ke amatin. arah tugu batu. Ya, itu Nah, jelas. itu kan kitab Anda memang Ini, buatan ini. manusia. Memang seperti itu. kami memang nggak sujud kepada batu itu. Nih ya. Halo, Ya. teman-teman. Nih ya, cermatin nih. Ya. Ini kan tatkala Musa. Ini Musa ya. Itu kan melihat Nabi Musa, gitu ya. kan. Api itu ya. kan. Ya. Terus diseru dia dari pinggir lembah kan. Lokasinya kan di situ kan.
Nah ini, coba bayangin dari sebatang pohon kayu. Yang bersuara itu siapa? Yang bersuara ya Tuhan. Yang bersuara Sungguhnya. Allah. Tapi Ya Allah, apakah dari- Allah jadi sebatang kayu? Loh, Sebatang pohon. ini loh dari sebatang pohon. Nah ini Allah ketika Dari menampakkan sebatang diri kepada pohon. Musa, ya, Itu bisa jadi, itu menjadi bisa pohon dikatakan- atau arah. Loh, ini loh dari sebatang pohon kayu. Iya. Bapak bisa bahasa Indonesia nggak sih? Ya pohon Bapak bisa kayunya bahasa itu Indonesia nggak? Tuhan atau sepotong Hah? kayu itu arah Ya nggak tahu. atau apa? Quranmu Ya yang itu. ngomong. Allahmu yang Iya, ngomong. kalau Makanya, kan berarti kan dari- tidak ada Allah menjadi sebatang dari- pohon. loh, dari sebatang Iya, pohon dari itu apa menjadi? yaitu Ya jelaskan itu pohon itu berkata ya ada di pohon itu bersuara ya Musa sesungguhnya aku Mana adalah pohon Allah Tuhan berkata, semesta alam. Bu? Itu Enggak ada itu Allah ada berkata, suara berkata dari yang- sebatang pohon. Loh itu Nah, ada suara. Kan berarti Allah nggak berkata. Ada Loh suara. dia diseru Pak. Misalnya Dia saya diseru dari seteltek- sebatang pohon. saya Dia seteltek diseru di dari gereja. sebatang pohon Apakah artinya pohon gereja itu berkata. Begini.